ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, nikmat tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Melanjutkan karya tulis yang tadi baru kita baca secara judul-judulnya, maka pada kesempatan ini kita akan membahasnya dari awal, yaitu kata pengantar. Ya, kata pengantar yang cukup panjang juga, ada 2 lembar, ada 4 paragraf. Oh, ada 5 paragraf kata pengantar ya. Ya, kita harus baca karena karya tulis juga kita hargai, dan semoga menjadi jalan untuk apa? Untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan untuk berdakwah kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Para seluruh jamaah, pertama-tama dan yang paling utama kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat kesempatan, kesehatan, ilham-ilham yang baik dan segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, serta hidayah dan izinnya, penulis dapat menyelesaikan pembuatan buku sejarah jadinya jamaah dan ilmu mangkul dari Fu bi Bai'atil Awal fal Awal di Indonesia. Kepada para perantara agama diucapkan syukur alhamdulillah jazahumullahu khaira yang telah membawa agama yang hak ini dari Makkah Madinah sana sampai ke Indonesia, dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga sampai pada Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawah. Selalu kita masih mengingat ya, jadi perantara agama itu pokoknya mentoknya sampai sang pendiri Islam Jamaah, yaitu dalam hal ini Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawah ghafarallahu lah. Jadi selalu seperti itu. Jadi sehingga tidak mengenal ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, aneh, asing. Kalau bicara seperti ini mesti loncat tabi'in, atba'ut tabi'in, langsung Pak Nur Hasan. Ya, ini khos. Kalau jadi ciri khos pembukaan atau muqaddimah di dalam Islam Jamaah. Tadi sampai mana tadi?
Diteruskan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khaira kepada para mubaligh awal sebagai para pelaku dan para saksi sejarah jadinya jamaah dan ilmu mangkul dari Fu Bibaiatil Awal Fal Awal di Indonesia yang sampai sekarang masih hidup, masih sehat dan masih berpegang teguh terhadap 5 bab serta masih semangat dalam menyampaikan dan memperjelas ilmu mangkul sesuai amanat Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa, bahwa kita sebagai orang jamaah supaya membantu memperkuat perintahnya Allah Rasul ijtihad amir yang tidak maksiat, membantu Allah Rasul ijtihad amir yang tidak maksiat. Tujuannya masuk surga, selamat dari neraka, dikerjakan dengan karena Allah. Dan juga menyampaikan amanat Haji Abdul Zahir bahwa supaya ilmu mangkul ini disampaikan kepada keluarga beliau dan orang-orang yang belum tersampaikan ilmu mangkulnya, Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa. Sehingga dengan adanya buku sejarah jadinya jamaah dan ilmu mangkul dari Fu Bibaiatil Awal Fal Awal di Indonesia ini, pertama, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang objektif, sumber informasi yang objektif tentang sejarah ilmu mangkul dulu, yang sebenarnya dari ajaran Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa langsung yang sebenarnya dari ajaran Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa langsung, maksudnya gitu. Yang kedua, meluruskan akidah terhadap ilmu mangkul. Akidah terhadap ilmu mangkul. Anda bisa memahami akidah terhadap ilmu mangkul. Akidah itu akidah, ilmu mangkul itu kan kaifiyah, tahammul ilmi, cara mencari ilmu. Itu mangkul. Tapi kalau akidah kan akidah ya. Tapi enggak apa-apa, ini biar agak keren sedikit. Jadi akidah ilmu mangkul. Ya enggak apa-apa ya. Terhadap meluruskan akidah terhadap ilmu mangkul yang selama ini sudah mulai bergeser. Wah, mantap. Pada kefahaman ahli kitab. Ahli kitab siapa? Ahli kitab bukan Yahudi Nasrani. Bukan, ahli kitab itu menurut Mbah Tojin itu ahli kitab adalah kiai-kiai luar selain Islam jamaah itu dianggap ahli kitab. Sudah ada tuh videonya kan, sudah ada rekamannya. Yaitu dengan memperdalam belajar ilmu nahwu shorof. Loh, bener tak? Belajar ilmu nahwu shorof dan tahfidzul Quran yang padahal Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa sendiri beliau seorang yang ahli nahwu shorof dan hafidz Quran, tetapi tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk belajar nahwu shorof dan tahfidzul Quran tersebut. Ini maunya Mbah Tojin. Mbah Tojin itu yang pinter nahwu shorof itu cukup Mbah Nur Hasan. Jadi agar yang lain tidak ro'yi, kan begitu kekhawatirannya. Sehingga orang yang belajar nahwu shorof dan belajar tahfidzul Quran dianggap ahli kitab. Jadi maunya berhentinya sampai Nur Hasan saja. Kan kalau kita simak seperti itu, kalau kita baca seperti itu. Lanjut, mana tadi? Beliau tidak memerintahkan murid-muridnya untuk belajar nahwu shorof dan tahfidzul Quran tersebut. Dan saat ini juga sudah terbukti banyak dimasukkan pendapat-pendapat ro'yu yang berasal dari kitab-kitab karangan dari ulama-ulama ahli kitab. La haula wala quwata illa billah. Yang justru melemahkan dan merusak kepahaman jamaah yang sesuai mangkul, paham, isnad muttasil, teori praktek beserta dalilnya. Jadi setelah perkembangan zaman ini,
Setelah perkembangan zaman ini, dianggap banyaknya orang-orang yang pintar dalam beragama dianggap menyelewengkan. Dia mengakui bahwasanya Pak Nur Hasan itu ahli nahwu shorof, mengakui Pak Nur Hasan itu ahli Quran, namun yang lain jangan sampai. Kan secara eksplisitnya seperti itu. Biar apa? Biar tidak terjadi pembiasan, bias, kepahamannya tidak bias, tidak luntur. Nah, dan beliau mengatakan, dan sekarang banyak terjadi orang-orang pinter nahwu shorof, tahfidzul Quran, justru malah melemahkan ilmu mangkul, isnad, teori praktek dan lain sebagainya. Lanjut, akan tetapi yang dipertegas oleh beliau Bapak Nur Hasan, supaya jamaah bisa teori dengan ngaji Quran hadis, dimakna artikan atau mangkul lalu diamalkan, yang tujuannya masuk surga, selamat dari neraka, yang dikerjakan dengan karena Allah, yakni teorinya Quran hadis dan prakteknya tidak dicampuri dengan khurafat, takhayul, bid'ah, syirik. Ya, seperti itu ya. Jadi seakan-akan itu golongan seperti ini, golongan Islam Jamaah itu paling bertujuan ahli surga. Yang lain tidak dianggap, yang lain tidak mempunyai tujuan tujuan masuk surga, yang lain tidak dianggap seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi inilah doktrin yang sudah masuk. Mbah Tojin ini nggak tahu dia dibayar berapa atau mendapat bayaran berapa sehingga begitu lantang, begitu luas, begitu kenceng. Ya lagi-lagi karena kejahilan, kita akui karena kejahilan saja ini. Terus yang ketiga, buku ini kami persembahkan khususnya untuk diri kami sendiri, keluarga kami, anak-anak turun kami, dan umumnya untuk orang-orang yang masih mau menetapi serta mengamalkan jalannya masuk surga, yaitu ngaji dengan mangkul, paham isnad mutasil, teori praktek beserta dalilnya, dan 5 perkara itu makna lughotnya. Lagi-lagi 5 perkara itu makna lughotnya, serta 5 bab itu makna arti. Allahu a'lam bishawab. Ya, begitulah cara penulisannya, bulat aja. Apakah orang-orang seperti ini itu nggak pernah melihat tampilan-tampilan ustadz-ustadz atau minimal ya mantan-mantannya yang disekolahkan di Mekah, bagaimana penyampaiannya, rujukannya apa? Apakah nggak pernah melihat seperti itu ya? Karena kita bertanya sampai seperti itu. Namun ya tetap inna hudahudallah itu ya. Makanya kita buka terus. Walaupun kita tidak menyasar, kita tidak mengungkap kepada tujuan utama, Mbah Tojin bisa menyadari, tapi setidaknya para bunglon, para warga Islam Jamaah yang mendengar ini malu. Baru mendengar prakata atau kata pengantar, malu dengan teori buku seperti ini. Kemudian rasa dan ucapan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairan patut kami sampaikan kepada para mubaligh dan mubalighot, pejuang sejati yang telah membantu Bapak Imam Sultan Aulia dalam memegang teguh dan menyampaikan teori praktek ilmu mangkul kepada para jamaahnya. Ya membantu terus. Kalau perkara membantu bukan hanya mubaligh, jamaah-jamaahnya membantu terus, mengirim uang 10%. Beliau itu daripada dibantu dengan ilmu, dengan pemikiran jenengan Mbah Tojin, lebih baik jenengan tertib 10% itu lebih senang. Anda membuat buku seperti ini itu tidak malah membantu, akan terjadi pro dan kontra. Karena saya masih meyakini di dalam itu banyak orang-orang yang masih logika waras, dia haus ilmu. Ya kalau Anda suguhi seperti ini, izin deh. Malu dia malu. Jadi itu bukan membantu Bapak Imam. Kalau membantu Bapak Imam pada sesungguhnya ya justru Anda kirim uang, persenannya ditertib nih, itu yang paling utama ya.
Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat, bisa menjadi sebuah warisan bagi generasi berikutnya saat kami sudah meninggalkan dunia ini, sebagai penyambung memperkuat perintah Allah Rasul dan larangannya Allah Rasul, ijtihad amir yang tidak maksiat, yang bertujuannya masuk surga selamat dari neraka, dikerjakan dengan karena Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya. Mengetahui sebagai pelaku sejarah dan para saksi sejarah jadinya jamaah dan ilmu mangkul dari Fu Bibaiatil Awal Fal Awal di Indonesia, Bukit Tinggi, 30 September 2022. Pelaku sejarah dan selaku penanggung jawab buku Mbah Tojin, saksi sejarah Bapak Aziz Sultan Aulia. Masyaallah muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Kita sudah membaca kata pengantarnya ya. Jadi Mbah Tojin ini seperti yang sudah kita prediksi sejak lama, bahwa beliau itu tuh kurang setuju dengan perkembangan ilmu di dalam Islam jamaah. Dianggap ilmu yang sudah berkembang seperti ini itu dianggap ro'yu, dianggap ahli kitab. Kalau kita nanti pertemukan dengan apa yang nanti dibawa atau apa yang disampaikan oleh lulusan-lulusan Mekah yang masih di dalam, yang ketakutan kelaparan perutnya, semacam kawan-kawan 4 ulama-ulama muda yang masih di dalam, yang tahu kebenaran sebenarnya, yang karena hanya takut perutnya lapar, takut tidak tenang, takut susah, dimusuhi, kita tabrakkan, bukan kita tabrakkan, kita hadapkan dengan pemahaman Mbah Tojin, tentunya akan 180 derajat berbalik terbanding, berbanding terbalik. Dia tidak akan diterima. Bukan hanya itu, insya Allah bismillah, dan saya meyakini itu ya, kawan-kawan yang mendengar bagaimana yang saya bacakan tadi, kata pengantar buku-bukunya Mbah Tojin yang tadi diupload oleh admin saat siang tentang judul-judulnya, Anda mesti malu, mesti malu. Kok sampai seperti itu menjadi pembeda al-farqu bainal haq wal batil. Mungkur kaya ngono wae bahasane wong Jawa. Munggur kaya ngono wae iso ndadekne kafir karo iman. Jangan-jangan pula ya, kekhawatiran kita jamaah yang tidak percaya buku ini yang diterbitkan oleh Mbah Tojin ini dianggap kemudian murtad, dianggap kemudian zahu, dianggap kemudian tidak paham jamaah. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Dari awal paragraf pertama tadi kita sempat tertawa. Jadi penyebab pergesernya kepahaman jamaah adalah banyaknya yang belajar ilmu nahwu sorof. Banyaknya yang hafil Quran, la haula wala quwata. Ilmu nahwu sorof itu ilmu alat. Jadi di mana-mana di semua golongan di Islam, golongan Islam artinya baik di kawan-kawan, apalagi di kawan-kawan Nahdiyin, sangat-sangat diangkat dan kita akui luar biasa beliau. Golongan ini sangat memperhatikan ilmu alat ini. Ini ilmu alat, dan ini pun juga turun-temurun dari para sahabat sana. Tabi'in, atba'ut tabi'in juga ada ilmu alat. Anda tidak mengakui istilah nahwu sorof, namun Anda mengakui ilmu tajwid misalnya. Kan ya lucu. Anda bisa membaca Al-Quran mendengung, masuk dengan mendengung, jelas, dan sebagainya. Itu Anda belajar tajwid. Kenapa nahwu sorof Anda tidak mau, tapi ilmu tajwid Anda mau? Kan lucu. Dan cara memahami Al-Quran inilah, kalau orang sudah hanya tekstual, artinya tekstual itu bukan tekstual ya, lebih pada mufrodat, hanya menyalin saja, dia tidak peduli. Dia tidak peduli posisi ini apa, tidak peduli.
Makanya kita ketika ada tuh video rekamannya Mbak Tojin ketika ditanya tentang apa sih mankul, kan lucu apa yang dimaksudkan mankul dari nakolayan kulu, tapi katanya Mbak Tojin man orang kul yang katakanlah, man orang kul katakanlah, itu kan diguyu cateka tuh. Nih depan ini TPA ini kan kebetulan saya di kamar nih teman. Ini sudah diajari nih kalimat-kalimat bahasa Arab tentang ya anggota badan, angka dan lain sebagainya. Ini TPA depan. Di Islam Jamaah Anda diajarkan. Pernah ada program Nahwu Shorof, semenjak ada isu-isu keluar, bubar, selesai sudah, stop. Ya, Kamasyal muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini baru kata pengantar. Ada hal-hal yang unik yang mungkin suatu saat kalau ada kesempatan ya, ya kita baca dalam rangka untuk membuka kalsia. Makanya kawan-kawanku saudara Islam Jamaah yang di dalam, ayo sadar, apakah seperti ini cerminan ulama sepuh Anda? Nahwu Shorof tidak boleh, tahfidzul Quran tidak boleh. Kalau boleh saya tanya, kalau boleh saya jujur, insya Allah ketika diberhentikan program tahfidz di seluruh Indonesia saat tahun 2016, 2015, 2014 jaya-jayanya itu, insya Allah bagi jamaah-jamaah mesti ada keganjilan dan ada kejanggalan. Semangat pencari ilmu kurang. Itu diakui aja, itu nggak ada diakui. Anak-anak sudah, kalau biasanya pakai jubah menghafal Quran, sekarang nggak ada lagi. Oke, insya Allah seperti itu. Semoga bermanfaat. Ya, sedikit-sedikit doakan saya dalam pemulihan. Semoga tetap sehat dan tetap berdakwah. Insya Allah demikian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين